Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Dika Prasetyo dan teman kelompok saya Fairuz Syaukidia. Di video kali ini kami akan melakukan tugas wawancara untuk mata kuliah pengantar psikologi. Berikut adalah video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hanifah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Hanifah Madia yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk dilakukan wawancara. Iya, Supaya sama-sama. kita tidak panjang lebar, alangkah baiknya kita mulai saja wawancaranya sekarang ya. Baik. Baik, yang pertanyaan pertama akan saya tanyakan, melihat berita pandemi COVID-19 ini sudah mencapai setahun di Indonesia, kira-kira gimana tanggapan Hanifah tentang kasus tersebut? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Aristio sesuai dengan opini saya, oke? Jadi menurut saya, memang sejak awal berita pandemi dikeluarkan oleh pemerintah, itu membuat semua keadaan kacau. Dan tanpa kita sadari, ini sudah 1 tahun kita melewatinya. Tetapi menurut saya, 1 tahun ini memberikan pengajaran yang sangat berarti bagi saya pribadi, walaupun bagi Indonesia. Contohnya, sejak pandemi ini dimulai, program pembelajaran dan cara belajar seluruh rakyat Indonesia, baik TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, itu diubah 100%, yang mana kita belajar stay at home, di rumah saja. Dari program yang itu saja, itu sudah berdampak ada negatif dan positifnya. Dan menurut saya pribadi lebih banyak dampak negatifnya karena melihat dari tanggapan teman-teman selama 1 tahun belajar di rumah saja, itu lebih banyak tidak mengerti kepada pembelajaran yang dibahas oleh gurunya. Dan juga cara guru mengajar selama pandemi ini sangatlah agak kurang memuaskan dibanding belajar secara langsung atau tatap muka. Kalau kita belajar secara langsung, maka guru dapat menjelaskan dengan baik dan kita dapat bertanya dengan baik juga. Tapi dalam keadaan pandemi saat ini, kita sangat dibatasi oleh keadaan sinyal di daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kadang mahasiswa tidak mengerti atau kadang ingin bertanya, tapi terkendala oleh jaringan. Dan menurut perekonomian, sudah sangat jelas masyarakat sangat turun dalam perekonomian. Banyak yang menjadi pengangguran dan di PHK dari perusahaan-perusahaan karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah orang-orang yang bekerja sebagai dengan tenaga medis. Contohnya saja kedua orang tua saya sebagai tenaga medis. Saya sangat sedih melihat tenaga medis yang mana selalu berusaha dan bekerja untuk menghindari adanya rantai COVID-19, tapi dalam setahun ini dapat kita lihat bahwasanya masyarakat masih kurang terhadap perlindungan untuk diri sendiri atas COVID-19 ini. Dan malahan masih ada image masyarakat yang tidak percaya adanya COVID-19 ini. Memang setahun berjalan ini banyak perubahan yang terjadi. Kegiatan ekspor impor pun terganggu dalam Indonesia, pembelajaran dan tenaga untuk tenaga untuk lapangan kerja pun sangat berkurang, malahan terjadi PHK tadi. Saya rasa 1 tahun ini pembelajaran baru bagi Indonesia, dan ini merupakan, kalau bisa dilihat ini memang cobaan, tetapi ini merupakan bisa dikatakan suatu berkah dari Tuhan, karena dengan keadaan ini kita bisa mencoba hal yang baru dari sesuatu yang berbeda. Itu menurut saya. Baik, Hani, berarti memang bisa kita lihat bahwasanya dengan adanya pandemi ini bisa dilihat dari sisi positifnya ada, bisa dilihat dari negatif juga ada ya. Oke, baiklah, terima kasih Hani. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya. Jadi kita kan adalah mahasiswa. Jadi Hani kan juga mahasiswa. Jadi saya ingin bertanya kepada Hani, jika misalnya pada semester besok seandainya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeluarkan aturan untuk melakukan pembelajaran tatap muka baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, sekolah menengah atas ataupun tingkat kuliah,
apakah menurut Hani keputusan tersebut adalah langkah yang tepat? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Tio. Tapi saya tekankan kembali bahwa jawaban ini merupakan opini saya pribadi. Menurut saya sangat setuju jika semester depan itu dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi ingat, dengan melakukan protokol kesehatan, yang mana kita tidak bisa menutup kemungkinan corona atau COVID-19 ini masih ada sampai semester depan atau semester 3 itu siap lebaran kalau saya tidak salah. Nah, kenapa saya sangat setuju dengan aturan pemerintah yang akan ingin memberikan kita pembelajaran secara tatap muka? Karena saya pribadi selama kuliah 2 semester yang hampir 2 semester ini lebih banyak tidak pahamnya ketimbang paham dari materi yang diajarkan dosen. Karena saya akui pun dosen pun yang mengajar secara menerangkan dan memberikan itu hanya bisa dihitung 1 atau 3 atau 5 paling banyak. Sedangkan dosen lain hanya memberikan modul, belajar sendiri, dan memberi tugas. Dan saya pikir itu lebih banyak tugas ketimbang materi yang diberikan. Sebenarnya, pembelajaran secara daring dapat dipahami oleh mahasiswa dan siswa jika guru pun dibekali bagaimana cara pemberian pembelajaran yang benar selama daring. Misalnya, penggunaan Zoom. Saya rasa dengan guru menjelaskan melalui Zoom, setidaknya ada beberapa materi yang dapat saya tangkap, karena saya memang tipe yang lebih murah menangkap pembelajaran itu melalui diterangkan secara langsung dengan suara atau dengan ekspresi gurunya ketimbang hanya disuruh membaca modul. Tetapi dapat kita lihat dosen lebih banyak hanya memberi materi, bahkan ada juga yang hanya memberi judul materi dan langsung memberi tugas. Jadi saya sangat setuju apabila pembelajaran secara langsung diadakan, karena kita dapat melihat bagaimana proses pembelajaran yang sebenarnya dalam lingkungan kuliah itu yang terjadi. Sekian menurut saya. Ya, baik Hani. Jadi untuk mahasiswa yang tinggal seperti di tempat-tempat yang jauh pun juga mereka bisa mendapatkan pelajaran yang merata juga ya Hani ya. Iya, benar. Dan juga pasti didukung dengan protokol kesehatan dari masing-masing universitas ya. Oke, baik Hani. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Nah, kan sebentar lagi nggak kerasa udah bulan Ramadan. Nah, kalau istilahnya udah bulan Ramadan, pasti nanti sebulan lagi kita akan Idul Fitri. Nah, di Indonesia kan terkenal dengan tradisi mudik ya nih. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya tahun kemarin kan kita mudik memang dilarang untuk stay at home. Nah, jikalau melihat dengan perkembangan COVID-19 sekarang di Indonesia bisa dikatakan lumayan membaik dengan adanya vaksin dan pemerintah mengeluarkan izin untuk mudik di seluruh Indonesia, gimana pendapat Hani tentang hal tersebut? Baik, mengenai mudik, sebenarnya tahun kemarin pun di saat PSBB dilakukan, banyak juga masyarakat yang melanggar aturan untuk melakukan mudik. Apalagi yang hanya kampungnya di beda kota saja. Itu bisa dilakukan dengan transportasi darat seperti mobil. Yang mana itu pun perlindungannya itu hanya dengan melakukan cek suhu di beberapa titik dalam perjalanan, karena saya pun pribadi mudik tahun kemarin dari Bukit Tinggi ke Pasaman, dan itu ada 3 titik yang harus dilalui untuk pengecekan suhu. Menurut saya itu adalah program yang sangat bagus. Untuk tahun sekarang ini, saya rasa tidak masalah dilakukan mudik, tetapi alangkah baiknya mudik dilakukan dengan kendaraan pribadi. Jikapun menggunakan kendaraan umum, alangkah baiknya kita harus menyediakan atau telah melakukan tes swab atau telah melakukan vaksinasi. Sebenarnya program dari pemerintah untuk mengizinkan mudik ini sudah banyak, contohnya vaksinasi dan penyediaan tes swab di bandara atau di stasiun manapun. Jadi menurut saya, jikapun dibuka mudik, itu boleh-boleh saja,
tapi tetap ingat kembali protokol kesehatan dan juga pemerintah sudah menyediakan vaksinasi. Tidak ada salahnya kita menggunakan vaksinasi karena itu memang untuk kepentingan pribadi sendiri. Jadi saya setuju jika mudik dilakukan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa corona dalam Indonesia sudah membaik karena ada modifikasi baru dari corona COVID-19 yaitu B117J atau saya lupa itu namanya apa. Pokoknya ada modifikasi COVID baru. Nah, yang modifikasi ini kita belum tahu bagaimana ciri-cirinya atau gejala yang didapatkan dari orang tersebut. Alangkah baiknya jika memang kalau harus terpaksa mudik, ya silahkan saja. Tapi kalau misalnya hanya mudik untuk silaturahmi, dengan keadaan yang canggih bisa melalui video call segala macam, alangkah baiknya di rumah saja, di rumah masing-masing saja. Tapi kalau memang terpaksa harus mudik atau ada acara keluarga besar waktu Lebaran, saya rasa tidak masalah, tetapi dengan protokol kesehatan atau dengan bukti hasil tes swab bahwa ia dinyatakan negatif atau non-reaktif jika menggunakan rapid test antibody atau antigen. Dan perlu diingat kembali, bisa jadi bukan kita yang membawa COVID-19 itu, tetapi dari orang lain. Mungkin kita hanya perantara untuk orang tua kita yang ada di kampung. Karena kita tahu pulang mudik berarti ketemu orang tua yang usianya pun sudah lansia dan rentan terhadap COVID-19. Berbeda dengan kita anak muda yang memiliki antibodi yang bagus. Begitu menurut saya. Oke, Hani. Terima kasih jawabannya. Jadi kalau misalnya kita melihat tadi dari jawaban Hani, jika mudik dengan adanya swab test atau vaksinasi, tapi jika yang berdasarkan informasi yang saya dapat ya, kita kan tahu bahwa vaksin ini kan juga belum dapat diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia gitu. Jadi apakah itu juga merupakan bisa menjadi risiko besar ketika mudik tersebut dilakukan? Nah, itu yang harus diubah dalam manage masyarakat di Indonesia. Masyarakat masih percaya kepada berita-berita hoax yang beredar, apalagi dalam grup-grup WhatsApp atau Facebook yang menurut saya pribadi, sumber dari berita tersebut tidak jelas. Sedangkan sekarang, kita melihat berita dari sumber yang sudah jelas pun ternyata hoax. Masih banyak berita yang kita temukan seperti itu. Alangkah baiknya, masyarakat mulai mengubah manage dirinya, yang mana mereka lebih menerapkan kalimat seperti ini. Bagaimana caranya saya bisa bertahan terhadap COVID-19 ini? Alangkah baiknya mereka berpikir seperti itu tanpa daripada memikirkan vaksinasi yang digunakan pemerintah itu hoax. Vaksinasi yang digunakan Presiden Jokowi itu berbeda dengan vaksinasi yang digunakan masyarakat. Manage seperti itu masih banyak di masyarakat. Saya rasa sebenarnya masyarakat ini mau menggunakan vaksinasi jika pikirannya itu tidak dikotori oleh berita-berita hoax. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi atau benar-benar mengetahui apa fungsi vaksinasi ini terhadap diri sendiri. Karena saya yakin jika mudik tanpa vaksinasi dan tidak tanpa swab, tidak menutup kemungkinan para pemudik itu terkena COVID-19. Apalagi kita lihat bahwa para orang merantau itu lebih banyak ke Jawa. Dan mereka pulang kampung itu lebih banyak ke daerah-daerah yang terpencil. Seperti saya, keluarga saya banyak di Jakarta, sedangkan merantaunya ke Payakumbuh. Nah, di Payakumbuh bisa jadi itu zona oranye atau kuning malah hijau, atau tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Jika keluarga saya yang dari Jakarta itu tidak mau vaksinasi, masih percaya dengan berita hoax, tidak percaya dengan pengetahuan atau tes-tes yang telah dilakukan para ahli, dan tidak ingin juga menguji tes swab karena biaya lah atau nggak percayalah dengan hasil tes swabnya, tidak menutup kemungkinan dia membawa COVID-19 dan membawa pengaruh di kota kampung halaman saya yang awalnya mungkin zona hijau atau zona kuning. Jadi menurut saya sebelum ingin melakukan mudik, ingat kita pergi bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk di rumah. Alangkah baiknya mereka bawa oleh-oleh makanan dari rantau daripada membawa virus dari rantau untuk ke rumah. Itu menurut saya. Oke, Hani. Baik. Bagus sekali jawabannya ya.
Ya udah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya nih. Jadi dengan melihat kondisi pandemi yang dibilang membaik, bisa dibilang baik, namun dibilang membaik juga bisa dibilang buruk. Nah, jadi kalau Tio sendiri ingin bertanya kepada Hani, gimana pesan dan harapan Hani untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, juga termasuk untuk negara kita yang tercinta ini, gimana harapan dan pesan Hani? Menurut saya pribadi ya, pengaruh COVID-19 ini kepada kehidupan saya sangat berubah. Apalagi kepada negara kita sendiri. Nah, dari saya pribadi pesan dan kesan. Pertama, tahu ada COVID-19 di Indonesia yang orang Solo kena itu kalau saya nggak salah ya. Itu saya mendengarnya guru saya ngomong kayak gini. Guru bahasa Inggris saya ngomong kayak gini. Orang negara luar itu satu korban saja dinyatakan COVID, negaranya langsung lockdown. Indonesia baru kena semuanya baru lockdown. Itu kata guru bahasa Inggris saya waktu 3 dinyatakan positif corona. Nah, ternyata benar. Indonesia sebenarnya dapat diakui bahwasanya Indonesia memang lambat dalam penanganan COVID-19 di awal-awal. Itu tidak bisa dibilang tidak, karena memang jelas dari data yang mana Bapak Kesehatan ya, yang selalu tiap hari mengonfirmasi berapa yang positif, berapa yang negatif, berapa yang meninggal, segala macamnya. Gugus tugas. Gugus tugas. Nah, pesan saya awal kena corona itu ya, siapa yang tidak panik. Sekolah dikatakan libur 2 minggu, ternyata libur sampai saya semester 2. Itu informasinya waktu saya kelas 12 semester 2. Jadi yang pesannya itu semua berubah, gaya belajar berubah, bagaimana sikap terhadap diri sendiri itu yang sangat berubah bagi saya. Entah kenapa COVID-19 ini mengajarkan kita untuk lebih bisa mendewasakan diri di usia yang belum. Misalnya seperti ini. Saya tamat SMA kelas 12 itu tanpa perpisahan. Oh, saya lupa, kita satu SMA. Nah, kita perpisahan kita tamat SMA tanpa perpisahan dan tanpa ada kata say goodbye lah. Mental anak kelas 12 itu mental remaja umur 18 tahun yang akan jadi dewasa. Bayangkan mental seperti itu diajarkan untuk berpisah tanpa ada kata perpisahan. Dipaksa dewasa nggak kita untuk menerima ikhlas suatu hubungan. Nah, yang kedua, keadaan di rumah. Keadaan di rumah saat kita pergi sekolah dengan kita tetap di rumah setiap hari itu akan berbeda. Misalnya, ini rasa positif yang sangat datang bagi saya. Waktu saya sebelum COVID-19, itu semua orang sibuk. Ayah, ibu saya dinas di rumah sakit, adik saya SMA, saya sekolah juga, dan kakak saya kuliah. Waktu untuk keluarga itu cuma dari siap maghrib, malam, itu pun kadang kami cuma main HP terus di kamar masing-masing. Semenjak ada lockdown atau COVID-19, itu lebih banyak kami berunding di rumah. Apalagi waktu itu ibu saya pernah dinyatakan terpapar dari orang yang positif. Jadi sempat lockdown di rumah 2 minggu, sekeluarga. Alhamdulillah ibu saya negatif hasilnya. Nah, selama 2 minggu itu memang terasa bagaimana yang sebenarnya keluarga itu. Semuanya tidak ada sibuk karena tidak ada pekerjaan, dan itu waktu itu libur sekolah kalau nggak salah, libur lebaran. Di sanalah semuanya terasa bagaimana peran orang tua, bagaimana anak, bagaimana terbukanya kita satu sama lain, yang mana waktu itu tidak bisa kita dapatkan di saat kita sibuk sekolah sebelum COVID-19. Itu dampak positif yang saya rasakan selama COVID-19 sebelum PSBB, waktu PSBB ya. Yang ketiga, hubungan dengan teman. Hubungan dengan teman selama PSBB itu sangat melihatkan saya pribadi mana yang teman sebenar teman atau sekedar teman hai. Ngerti nggak sih? Iya, paham jadi saya. Selama lockdown kemarin itu kami sedang pengumuman untuk kuliah. Nah, jadi ada beberapa teman yang gagal, ada yang tidak.
ada yang lulus jalur undangan, ada yang TBK selama macam itu kan selama lockdown waktu itu, masih dalam keadaan COVID-19. Nah, di sana itu sebenarnya kalau mungkin kita tidak COVID-19, menyemangati teman mungkin kita bisa berkumpul. Contohnya, saya lulus senam PTN, teman saya tidak lulus senam PTN. Mungkin kalau tidak lockdown atau di rumah saja, saya bisa pergi ke rumahnya dan memberi support kepadanya. Tetapi dengan lockdown ini kita diajarkan bagaimana cara mensupportnya tanpa harus bertemu. Ya melalui chat saja atau video call saja. Itu sangat berbeda nantinya. Nah, cara belajar. Saya akui cara belajar saya sangat berubah. Waktu saya SMA sebelum COVID-19, itu cara belajar nggak ada yang malam. Siap maghrib itu saya nggak ada yang belajar. Yang belajarnya itu jam 3 subuh ke bawah. Semenjak COVID-19, itu berubah karena kita nggak ada bangun pagi lagi. Jadi itu malam itu main game tengah malam, belajarnya lupa. Kadang belajar itu tugas kumpul besok ngerjainnya tadi malam. Kalau dulu enggak, dulu itu kalau waktu SMA dulu enggak, itu tugasnya besok mungkin hari pertama dikasih udah siap gitu. Jadi memang COVID-19 dalam proses pembelajaran membuat saya menurun dan saya akui saya menjadi malas. Itu salah satu dampak negatif yang saya rasakan selama belajar di rumah. Pemahaman materi tadi juga seperti itu. Pemahaman materi sebelum saya mengalami COVID dan sesudah COVID itu sangat berbeda. Sebelum saya lebih paham dan bisa bebas bertanya, sedangkan setelah sedang COVID ini ya setelah saya belajar ngerti nggak ngerti terserah. Tugas nggak ngerti tanya sama teman. Kadang nyalin juga punya teman. Jadi sangat berbeda. Dari keuangan itu juga perekonomian, tetapi yang positifnya itu adalah pengeluaran yang saya lakukan. Pengeluaran waktu SMA itu lebih banyak karena kita ada jajannya, segala macamnya, pulang sekolah ada pergi mainnya, segala macamnya. Selama di COVID, uang jajan saya dikasih, kadang tidak, kadang iya. Nah, di sana masalahnya. Saya bingung mau cari duit di mana. Karena pengeluaran hasil uang saya cuma dari orang tua, sedangkan dalam waktu COVID, uang jajan nggak dapat lagi. Dapat, tapi mungkin sekali sebulan, gitu. Jadi pengeluaran juga ya untung-untungan lah, pengeluaran enggak juga. Nah, kalau selanjutnya dalam masalah kampus, kesan saya yang terasa itu hemat uang. Itu beneran terasa. Kos enggak ada. Ke Padang, saya di UNP ya, ke Padang itu cuman ya waktu praktikum. Nginap 25.000 semalam. Makan 50 atau 100.000. Jadi, buat ke Padang itu 150. Kalau kita tetap muka, itu uangnya lebih banyak, kos satu berapa juta setahun. Belum makannya berapa segala macamnya. Jadi itu dampak positif, salah satu perekonomian orang tua saya terbantu. Masalahnya di UKT, kita nggak 100% menggunakan fasilitas dari kampus. Fasilitas yang saya gunakan dari dosen. Nah, saya nggak menggunakan wifi, nggak menggunakan bangunan, nggak menggunakan listrik dari kampus. Jadi alangkah baiknya jika penurunan UKT atau minimal penyicilan pembayaran UKT dilakukan, karena tidak semuanya, karena yang berdampak ekonominya bukan hanya kalangan masyarakat ke bawah, masyarakat menengah, atas, keluarga PNS atau keluarga pedagang, itu juga kena dampak COVID-19 terhadap perekonomiannya. Jadi, untuk COVID-19 ini alangkah baiknya jika bantuan dari pemerintah itu disamaratakan semuanya, baik anak PNS atau anak pedagang, gitu. Jangan hanya pemotongan UKT hanya untuk anak-anak yang keluarganya ke bawah. Saya rasa itu nggak wajar, karena semuanya kena dampak. Gitu. Tapi saya suka dengan program pemerintah yang telah menyediakan paket gratis kepada seluruh pendidikan. Pesan saya untuk COVID-19 atau ya untuk 2021 lah yang akan menjadi cerita selanjutnya dari COVID-19. Pesan saya cuman begini, COVID-19 akan selalu ada jika kita sendiri tidak memutuskan rantainya. Jika diri kita sendiri tidak menaati protokol kesehatan, maka COVID-19 itu pasti akan selalu ada. Perlindungan hanya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, menurut saya
COVID-19 ada positif negatifnya, karena itu dari Tuhan, pasti ada rahmatnya. Apapun cobaan dari Tuhan, itu selalu ada rahmatnya. Jadi, kadang saya perlu berterima kasih kepada COVID-19, karena COVID-19 mengajarkan saya hal yang baru, tapi kadang saya juga kesal kepada COVID-19 kenapa ia datang. Tapi saya tidak pernah menyalahkan Tuhan karena mengadakan virus ini ke bumi. Intinya, menurut saya taati protokol kesehatan, lindungi diri dan lindungi lingkunganmu. Menurut saya itu. Baik Hani, jadi bisa kita simpulkan jika COVID ini dapat melatih mental kita, kedewasaan kita, dan juga yang paling penting itu kebiasaan hidup bersih ya. Kita kan terkenal belum terbiasa untuk hidup bersih gitu ya. Hidup Nah sehat. ya hidup sehat juga gitu. Oke lah, baiklah Hani. Mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Hani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam tugas wawancara ini ya Hani. Sama-sama. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.